Halo, masih bertemu lagi kita di Peran Sundaraya Official. Tadi kita nggak sepakat terkait penetapan tersangkanya dengan pasal 36 Undang-Undang Pornografi tadi. Namun faktanya, realitanya saat ini Dinar Kendi berstatus sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Namun dia tidak ditahan. Nah, kenapa ancaman pidana penjara 10 tahun tidak ditahan? Ada lagi yang bertanya kepada saya. Nah, kemudian akan saya jelaskan itu terkait dengan subjektivitas penyidik. Nah, jadi pertama yang harus kita pahami, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Tidak ada. Nah, kemudian berdasarkan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perintah penahanan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal satu, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Kedua, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Tiga, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidananya. Nah, yang menilai ini adalah penyidik. Penahanan itu adalah subjektivitas penyidik. Jadi penyidik kalau dia menilai khawatir bahwa tersangka akan melarikan diri, khawatir bahwa tersangka akan merusak barang bukti, khawatir bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, maka dia boleh menahan. Nah, namun perbuatan tindak pidana apa yang boleh ditahan? Ada juga yang tidak boleh ditahan, kan begitu. Nah, itu di pasal 1 ayat 4. 214 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau ancaman hukumannya 2 tahun, 3 tahun itu nggak boleh ditahan. Kecuali diatur khusus, dia ada di poin B-nya ya. Di poin B-nya ada dijelaskan secara khusus pasal-pasal apa saja yang masuk dalam kategori pasal 21 ayat 4 KUHP ini, kan begitu. 21 ayat 4 di poin B-nya bisa dibuka di poin B-nya. Nah, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, 296, 335 ayat 1, 351 ayat 1 dan seterusnya. Di situ ada jelas pasal-pasalnya. Itu rata-rata hampir semua itu pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Namun pasal itu boleh ditahan, begitu. Nah, ini kan Dinar Kendi, kita kembali ke Dinar Kendi terkait perbuatannya diancam 10 tahun. Nah, 10 tahun kan berarti boleh dong masuk kategori tindak pidana yang dapat ditahan. Kemudian Dinar Kendi tidak ditahan. Ya, tidak ada yang salah. Sah-sah saja. Karena itu kembali ke subjektivitas penyidik. Seperti yang dikatakan Kapolres Jakarta Selatan, Ajis mengatakan penahanan adalah subjektivitas penyidik. Ya, benar. Dinar Kendi dinilai kooperatif sehingga menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak menahannya. Nah, jadi penyidik menilai bahwa Dinar Kendi bertindak kooperatif. Kooperatif itu dia mampu bekerja sama lah untuk mengungkap, dimintai keterangan dan sebagainya. Ketika dipanggil dia juga datang, bersikap baik gitu kan, tidak melawan, tidak menghalang-halangi proses hukum, tidak berusaha untuk melarikan diri, kan gitu kan, seperti di pasal 21 ayat 1 tadi, tidak berupaya untuk merusak atau menghilangkan barang bukti gitu kan. Nah, jadi penyidik tidak khawatir gitu, seperti di pasal 21 tadi kan adanya kekhawatiran gitu kan, makanya ditahan. Nah, di sini penyidik tidak ada yang dikhawatirkan. Penyidik tidak khawatir bahwa Dinar Kendi akan melarikan diri, penyidik tidak khawatir bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, penyidik tidak khawatir bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Nah, jadi poin-poin ini menjadi penilaian penyidik, akhirnya Dinar Kendi tidak ditahan. Oke, terlepas dari itu, kita berharap hukum itu tidak terlalu gampang gitu kan. Hukum itu jangan dijadikan satu alat pemukul gitu ya. Jangan dijadikan
sebagai senjata gitu. Sedikit aja ada hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perhatian masyarakat, langsung ditindak, langsung dipidana. Jangan. Pidana itu ultimum remedium gitu. Pidana itu adalah upaya terakhir. Jika tidak ada upaya-upaya lain yang dapat ditempuh, maka mau tidak mau hukum pidana lah menjadi jalan terakhirnya. Jadi itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam kasus Narkendi ini. Yang mudah-mudahan pihak kepolisian juga dapat bekerja secara profesional, dapat bekerja secara maksimal demi tegaknya hukum. Kalau memang ini tidak terpenuhi, rasa-rasanya lebih baik kasus ini dihentikan daripada harus dipaksakan begitu kan. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi masyarakat umumnya, dapat mengetahui bagaimana aturan-aturan hukumnya terkait perkara di Narkendi gitu, supaya tidak terlalu liar. Karena kalau kita bawa perasaan, ada yang merasa tidak suka di Narkendi, ada yang merasa suka di Narkendi, maka ini akan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia.